Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Sagung Dumadi. Bahasan kali ini tentang Prabu Siliwangi dan Sesi Jenar. Karena video sebelumnya ada beberapa komplain dari teman, katanya suaranya tidak terdengar jelas. Mudah-mudahan video kali ini terdengar jelas. Tentang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sebenarnya adalah gelar, bukan tertuju pada satu sosok atau satu figur. Kalau berkaitan dengan cerita dikejar-kejar cucunya yang bernama Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah, berarti Prabu Siliwangi yang dimaksud adalah Prabu Pemanah Rasa. Karena Prabu Pemanah Rasa adalah kakek dari Sunan Gunung Jati. Cerita itu jelas tidak benar karena Prabu Pemanah Rasa beserta istrinya Nyimas Subanglarang atau nenek dari Sunan Gunung Jati adalah santri dari Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar atau gelar Syekh Kuro di Kerawang dan gelar Syekh Toksora di Sulawesi Selatan. Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar ini adalah terah dari Sayyidina Husain As-Sabti atau keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebelum Sunan Gunung Jati lahir, kakeknya sudah berguru Islam konteks kekinian melalui Syekh Kuro. Seperti itu. Dan bahkan jauh sebelum bangsa Arab, India, Cina, Eropa datang, leluhur kita sejatinya sudah Muslim sesuai dengan kearifan lokalnya. Itu sebab Syekh Kuro berikut anak keturunannya atau Wali Songo sangat mudah diterima karena satu provinsi dengan para leluhur kita. Seperti itu. Pembunuhan karakter berikutnya adalah dimunculkannya Kian Santang. Katanya Kian Santang ini sama seperti Sunan Gunung Jati ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Kian Santang ini bertemu dengan Sayyidina Ali. Sementara Prabu Siliwangi masa hidup di tahun 1521 Masehi. Sayyidina Ali 601 Masehi, lahirnya berkuasa 656 Masehi sampai 610 Masehi. Jadi terpaut ratusan tahun. Terpaut kurang lebih 8 abad, 7 abad, 8 abad atau 9 abad. Ratusan tahun. Jadi untuk waktunya tidak pas. Kalau misalnya yang bertepatan dengan masa hidup Sayyidina Ali, adanya Rakian Sancang, putra dari Raja Kertawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Seperti itu. Sosok Kian Santang ini adanya di Uga Wangsit Siliwangi. Sebagai clue petunjuk. Kalau ingin bertemu dengan Ratu Adil, carilah Kian Santang. Sama seperti sosok Bocah Angon, seperti itu. Jadi Wangsit, kalau Wangsit itu ceritakan hari ini untuk kejadian masa depan, seperti itu. Jadi kalaupun memang ada makamnya, saya sangat meragukan itu. Selanjutnya tentang Sesi Jenar. Sesi Jenar konon lahir dari cacing dan mati mengenaskan menjadi anjing. Itu fitnah yang luar biasa ya. Karena Sesi Jenar ini sejatinya adalah terah Husain As-Sabti juga, atau keturunan Husain As-Sabti, Sayyidina Husain. Nasabnya atau Sesi Jenar ini memiliki nama lahir Syekh Datu Abdul Jalil. Nasabnya itu jelas. Syekh Datu Abdul Jalil, Syekh Datu Soleh, Syekh Datu Isa, Syekh Qadir Kelani atau Syekh Abdul Qadir Jelani. Kelani kalau orang Cilegon Al-Fatihah jadi Al-Fatihah gitu kan. Kelani, Jelani. Nah, Syekh Abdul Qadir Kelani ini adalah paman dari Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar atau Syekh Kuro. Jadi ya Sesi Jenar ini masih satu pohon dengan Wali Songo yang lain, karena Syekh Kuro itu memiliki 3 putra dan ketiganya
memiliki anak cucu yang menjadi wali songo sama seperti Sri Siti Jenar. Jadi nasabnya jelas, tidak mungkin beliau lahir dari cacing atau jadi cacing. Dan beliau satu belut lain, satu darah, satu keturunan dengan wali songo yang lain, satu keturunan Rasulullah pula gitu. Mana mungkin mereka saling bunuh, apalagi mereka memiliki pemahaman dan misi yang sama seperti itu. Dan ajarannya sering dibilang sesat, padahal Sajaratul Ma'rifat, Islam yang sesuai kearifan lokal. Makanya Syekh Siti Jenar ini paling dekat dengan satu-satunya wali songo yang bukan keturunan Syekh Wuro, yaitu Sunan Kalijaga, pribumi lokal atau Raden Mas Said. Wajar dituduh sesat dua ini, Sunan Kalijaga juga Syekh Siti Jenar, karena memang ilmu kolot atau kearifan lokalnya ini yang sebenarnya paling ditakuti sama imperialis atau kolonialisme. Kearifan lokal ini sesuai dengan Al-Hujurat ayat 13, diciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesuai juga dengan surah Al-Hajj ayat 78, dinamakan kamu muslim sejak dahulu. Seperti itu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang sesat. Kearifan lokal dalam hasanah Jawa, Sajaratul Ma'rifat disebut Kejawen, dalam hasanah Sunda disebut Sunda Wiwitan, orang Latin bilangnya Imago Dei, orang Asia Timur bilangnya Nirvana, banyak sesuai dengan kearifan lokalnya, sesuai dengan mother tongue atau bahasa ibunya, seperti itu. Sunda Wiwitan, wiwit itu mimiti, asal muasal, bahasa inteleknya kausa prima, ya sumber dari segala sumber, ya tauhid. Seperti itu, karena pada intinya semua ajaran kearifan bumi yang sumbernya dari langit atau sumbernya ilahiyah, ya agama tauhid. Kenapa kita sulit memahami agama tauhid yang bersentuhan dengan Sajaratul Ma'rifat? Itu karena kebanyakan orang, termasuk saya sendiri, itu sulit untuk mereduksi hawa nafsu panca indera. Sementara itu syarat utamanya untuk memahami Sajaratul Ma'rifat, mereduksi hawa nafsu panca indera. Sementara kita disuguhi materialisme. Mungkin itu saja kali ini yang ingin saya sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.